Selamat siang, Sherina. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu. Oke, senang sekali ya bisa bertemu kamu di ruang konseling individu ini. Oke, nah semoga kamu sehat selalu dan tetap semangatnya. Sebelum kita mulai, seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa agar memperlancar kegiatan konseling individu hari ini. Berdoakan Ibu Pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agama Sherina yang bisa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inti konseling, Ibu ingin menjelaskan sedikit kenapa kamu dan Ibu bisa ketemu lagi. Nah, jadi hari ini, jadi setelah selesai pemberian layanan klasikal, bimbingan kelompok dan konseling kelompok, kita bertemu terakhir di konseling individu. Nah, jadi konseling individu itu adalah layanan yang bertujuan untuk membantu kamu mengenali dan mengatasi masalah pribadi, sosial maupun akademik. Nah, karena kita membahas tentang prokrastinasi akademik, jadi kita akan lebih ke aspek akademik kamu. Nah, layanan ini dilakukan secara tatap muka satu sama lain supaya lebih fokus dan bisa mengatasi masalah secara lebih tuntas. Gitu. Nah, selama proses ini tentunya sama seperti sebelumnya, Ibu memegang 3 asas penting, yaitu yang pertama ada kerahasiaan. Dan kamu sudah tahu apa itu asas kerahasiaan, yaitu semua data informasi kamu akan Ibu simpan secara baik tanpa dibocorkan. Yang kedua itu kesukarelaan, kamu dengan sukarela datang untuk melakukan konseling individu. Dan yang terakhir itu keterbukaan, kamu dengan terbuka atas perasaanmu sendiri terkait permasalahan prokrastinasi akademik yang kamu alami. Bagaimana? Apakah kamu siap? Siap. Untuk waktu kita lakukan selama 6 menit bagaimana? Nah, baik, saat konseling kelompok tadi kamu sempat menyampaikan bahwa kamu sering mengulur waktu saat harus mengerjakan tugas. Nah, bisa kamu jelaskan lebih rinci apa yang biasanya terjadi? Ya Bu, jadi misalnya kalau dikasih tugas hari ini, saya suka bilang nanti aja, masih ada waktu. Tapi mungkin ditunda, makin malas. Kadang saya malam main game dulu atau nonton YouTube. Akhirnya tugasnya dikerjakan mepet, bahkan kadang nggak selesai gitu. Kapan sih biasanya kamu merasa mulai terdistraksi atau terdorong untuk menunda mengerjakan tugas? Biasanya seperti itu. Kalau habis pulang sekolah saya merasa capek. Saya niatnya mau istirahat dulu, malah kebablas. Apa sih yang kamu rasakan setelah kamu sadar kalau tugas belum kamu kerjakan? Rasanya kesel banget, panik, deg-degan, karena malah jadi nggak bisa tidur karena kepikiran tugas. Tapi anehnya besoknya saya ulangi lagi. Oke, jadi meskipun kamu sadar bahwa kamu tidak mengerjakan tugas itu membuat kamu stres, kamu tetap mengulanginya seperti itu. Iya Bu, kayak susah gitu buat mulainya, harusnya selalu mikir nanti aja deh. Oke, baik, terima kasih ya sudah jujur dan terbuka atas perasaanmu. Nah, Ibu tahu tidak mudah untuk mengakui kebiasaan yang kita tahu itu kebiasaan yang kurang baik, tapi kamu sudah menunjukkan keberanian untuk menceritakan permasalahan kamu. Nah, apa yang kamu alami itu Ibu bisa validasi dan bisa bersifat valid. Nah, merasa ingin istirahat setelah sekolah, takut kalau tugas sekolah tidak sempurna atau keasikan main itu sangat manusiawi. Tapi yang paling penting sekarang kamu sadar dan mau kan kamu memperbaiki diri di konseling individu ini. Nah, sekarang Ibu ingin mengenalkan satu teknik yang bisa kita coba untuk membantu kamu mengatasi kebiasaan menunda ini, yaitu dengan teknik self-management atau suatu teknik untuk pengelolaan diri, seperti pengelolaan waktu, pengendalian diri, dan yang bisa membantu kamu meminimalisir perilaku ini. Bisa dipahami? Nah, teknik ini juga melatih kita untuk lebih sadar akan perilaku kita sendiri dan belajar untuk mengubah secara perlahan. Nah, ada 4 langkah utama. Yang pertama itu adalah self monitoring atau pemantauan diri. Mungkin Sherina, setiap kali Sherina menyadari bahwa kamu mulai menunda, coba bisa tuliskan di buku catatan atau di aplikasi catatan di HP kalau memang kamu tidak sempat mencatat di buku. Contohnya seperti jam 4 sore, niatnya mau ngerjain tugas PKN tapi malah buka TikTok sampai jam 5. Nah, dengan begitu kamu akan tahu pola-pola waktu kamu, kapan kamu mulai menunda dan kapan kamu menghabiskan waktu terhadap media sosial kamu. Dan itu juga membuat kamu tahu kapan kamu paling rentan terdistraksi oleh media sosial. Kalau bisa dipahami. Oke, dan self monitoring ini juga mengajarkan kamu untuk sadar dan bertanggung jawab terhadap pilihan kamu. Nah, yang kedua itu bisa dilakukan dengan goal setting atau menentukan tujuan harian. Nah, kamu bisa buat target kecil setiap hari, misalnya seperti hari ini saya akan mengerjakan tugas matematika selama 20 menit. Nah, target ini tidak harus besar, yang penting kamu mau mulai.
Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, di sini kamu bisa melakukan dengan cara membuat list tugas yang harus kamu selesaikan. Tapi itu dibuat secara spesifik dan realistis. Nah, kalau terlalu berat malah gak jadi semangat kan. Jadi kamu bisa membuat di tugas kecil itu jadi bagian-bagian kecil terlebih dahulu dan kamu mulai mengerjakan bagian kecil itu. Bisa dipahami. Nah, jika kamu berhasil melakukan target harian, kamu bisa memberikan yang namanya self reinforcement yang ketiga yaitu penguatan diri. Nah, ketika kamu sudah berhasil misalnya mengerjakan tugas tanpa menunda, setelah itu kamu bisa misalnya karena aku sudah mengerjakan tugas selama 30 menit, aku bisa bermain HP selama 15 menit. Nah, setelah itu aku lanjut lagi mengerjakan tugas seperti itu. Nah, ini akan membantu otakmu mengenali bahwa mengerjakan tugas itu bisa dilakukan dan kamu juga akan merespon bahwa itu hal yang menyenangkan seperti itu. Nah, ini juga termasuk kayak istilahnya bonus buat diri kamu sendiri seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah self evaluation yang dimana evaluasi harian. Nah, sebelum tidur kamu bisa meluangkan waktu sebentar untuk melakukan refleksi seperti apakah saya sudah melakukan target saya hari ini. Kalau berhasil, beri apresiasi. Nah, kalau belum, jangan marah ke diri sendiri, tapi lihat sebagai proses belajar kamu ke depannya. Nah, selanjutnya, karena kamu sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan Ibu harap kamu bisa menerapkan teknik yang sudah Ibu kasih di dalam keseharian kamu. Dan nanti Ibu akan kasih kamu sebuah lembar harian yang harus kamu isi dan kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat proses kamu bagaimana. Apakah bisa? Bisa. Oke, nah karena kamu sudah melakukan hal penting hari ini dan kamu mau berubah dan mengambil langkah pertama, mudah-mudahan banyak sekali. Sesuai lain yang memilih diam, tapi kamu memilih untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, kamu tidak harus menjadi sempurna. Yang Ibu harapkan adalah kamu mau konsisten dalam mencoba dan belajar dari setiap hari dari kesalahan kamu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kamu mungkin bisa melakukan ini mulai dari sekarang dan coba praktikkan langkah-langkah yang tadi. Kalau perlu, ibu sudah buatkan format monitoring harian, jadi kamu bisa isi dan kita akan jadwalkan pertemuan ke depan lagi untuk melakukan evaluasi. Kalau kamu butuh bantuan di tengah jalan, silakan datang ke ruang BK dan jangan dipendam sendiri. Oke, karena waktu sudah selesai, mungkin sesi konseling individu ini akan kita akhiri dan kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dulu dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Sherina, terima kasih atas partisipasinya. Silahkan bisa kembali ke kelas. Terima kasih.